Masyarul muslimin, sidang salat maghrib. Insyaallah di malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan tanda-tanda keberkahan ilmu. Yang pertama yang sudah kita sebutkan adalah adanya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan ia selalu tunduk patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian adalah inabah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga, bahwa inabah ini adalah follow up dari taubat, yang mana seseorang berkomitmen untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terhadap terkait tanda keberkahan adalah bersandarnya hati kepada Allah. Inilah yang kita sering dengarkan dengan tawakal. Tawakal itu adalah bagaimana hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil sebab atau berikhtiar, berusaha agar terwujudnya apa yang kita harapkan. Masyarul muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tawakal tentunya sama-sama telah kita memahami, namun di kesempatan yang singkat ini kita akan sebutkan sedikit terkait dengan tawakal tadi. Jadi tawakal yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana bersandarnya hati hanya kepada Allah dan mengambil sebab sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Ulama kita mengatakan bahwa terkait dengan tawakal dan asbab atau mengambil sebab, karena ada beberapa, paling tidak ada 3 hal yang perlu untuk kita sama-sama pahami antara tawakal dan mengambil sebab atau berusaha. Jadi tawakal itu bukan pasrah, bukan semata-mata pasrah, tetapi juga memiliki usaha atau ikhtiar. Ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan antara tawakal tadi dan mengambil sebab. Yang pertama, bahwa bentuk kesempurnaan tawakal kita kepada Allah adalah mengambil asbab, tidak sekedar pasrah dan sekedar bersandar diri kepada Allah, tetapi apa yang disebutkan oleh ulama kita adalah mengambil sebab, dan itu merupakan bentuk dari kesempurnaan tawakal seseorang. Jadi tidak mudah berputus asa, tidak mudah menyerah, tetapi dia tetap optimis dan melakukan asbab. Mengapa demikian? Karena dengan sebab itu dengan usaha yang kita lakukan itu bisa mendatangkan atau menghasilkan apa yang kita harapkan tadi. Tanpa sebab, sedang kita ini berusaha mencari jalan bagaimana apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Di sini disebutkan sebutkan contoh bahwa orang yang menginginkan anak tentu dia berusaha untuk menikah. Itu merupakan asbab. Walaupun di dalam ayat-ayat yang lain menunjukkan bagaimana berkaitan dengan mencari sebab ini sangat jelas sebagaimana disebutkan dalam dalam satu riwayat dari sahabat yang mulia
yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala rajulun, ya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, aqiluha wa atawakkalu au udliquha wa atawakkal. Kata orang ini ya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ikat kendaraanku ini lalu aku bertawakal, atau aku lepaskan ia, biarkan saja, kemudian aku bertawakal. Kemudian Rasulullah mengatakan, ikatlah. Ya, jadi Rasulullah tetap memerintahkan untuk mengikatlah. Kemudian Rasulullah baru mengatakan, baru bertawakal, dan bertawakallah. Ya, watawakkal, ikatlah dan tawakal. Jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis ya yang menunjukkan bahwa tetap berusaha untuk melakukan sebab baru bertawakal, dan inilah makna tawakal yang benar. Dia berusaha dulu, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ya, dia telah berusaha, kemudian dia mengikat dengan sebaik-baiknya, kemudian kendaraannya juga itu lepas, maka dia sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditakdirkan kepadanya. Dia telah berusaha, dia telah ikat, namun tetap lepas juga. Demikian juga ya pada hari ini ya, kendaraan-kendaraan kita, bentuk tawakal yang benar adalah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan, kemudian dia pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya telah lakukan ya, setelah berusaha, toh pada akhirnya hilang juga, dia sudah serahkan kepada Allah. Jadi bukan sekadar disimpan saja, dibiarkan saja, kemudian dia mengatakan, insya Allah saya bertawakal kepada Allah dan Allah akan menjaganya insya Allah, tetapi tidak ada usaha yang dia lakukan. Kalau kita lihat ya di dalam beberapa ayat, misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah ini, saya kira juga sangat jelas ya tentang tawakal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah ditunaikan salat, salat itu telah dilaksanakan, telah dikerjakan, salat Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang dia tidak beribadah semata dan berharap dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, setelah salat, setelah beribadah, bertebaranlah dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, atau carilah rezeki. Masing-masing kita, bahkan sampai hewan melata pun itu telah dijamin rezekinya. Tinggal berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan bagaimana seekor burung itu. Tentunya hadis ini sering kita dengarkan. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la ruziktum kama turzaqut tayr, kamu atau kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Bagaimana itu burung diberikan rezeki? Kelanjutan hadis, taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini, burung itu kalau di pagi hari dia keluar. Apa tujuannya keluar? Pasti mencari makan.
pasti mencari makan. Ketika dia pulang ya, pulang di petang hari atau di sore hari, apa kata Rasulullah? Wa taruhu bitanan, maka dia pulang dalam keadaan yang kenyang. Itulah rezekinya. Burung itu ketika dia tetap ingin mendapatkan makanan, dia harus terbang. Dia harus mengepakkan sayapnya, meninggalkan sarangnya dan mencari makanan. Itu bentuk tawakalnya burung. Dia tinggal keluar saja, tinggal terbang, saya tinggalkan sarangnya, tinggalkan tempatnya. Ketika dia pulang, maka dia sudah kenyang. Artinya dia sudah mendapatkan makanan itu. Apatah lagi kita? Manusia ini diberikan akal, diberikan kemampuan untuk berpikir bagaimana supaya dia bisa mendapatkan rezekinya. Kenapa? Tentunya kita yakin semuanya kita ini memiliki rezeki, walaupun rezeki tiap orang itu berbeda-beda. Dan Allah sudah tetapkan, Allah sudah tentukan antara rezeki si fulan dan rezeki si fulan itu tidak sama. Hanya saja rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu diupayakan, diusahakan untuk bisa mendapatkannya. Jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan tentang masalah rezeki ini juga ya membuat ini seharusnya membuat kita ini tidak saling iri dan tidak saling mendengki. Mengapa? Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sekali lagi ya, ikhwani fillah jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita berusaha, ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki, maka barengi juga dengan usaha. Terlebih di pagi-pagi hari itu memang adalah betul-betul waktu-waktu yang diberkahi. Burika ummati fi bukuriha. Umatku ini diberkahi ketika dia berpagi-pagi sudah beraktivitas. Di antara ayat yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempersiapkan? Apa yang dipersiapkan? Kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Tentang jaminan kemenangan ini jelas. Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Orang mau atau tidak, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala senang atau tidak, maka Islam ini akan jaya. Islam ini akan tegak. Islam ini akan tegak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada kita ini untuk mempersiapkan menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan apa saja. Kekuatan apa saja yang disanggupi. Sampai kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dari sisi sirah, kalau mengandalkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti ada perang, tidak mesti ada hijrah. Tetapi yang hasil dari perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, sampailah pada peristiwa Fathu Makkah, itu diawali dengan proses yang memberikan pelajaran yang berharga kepada umatnya, kepada kita yang belakangan ini, bahwa semuanya butuh yang namanya usaha, butuh ikhtiar. Tentang hijrah, ya Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung menyelamatkan Rasulullah, tapi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada saat itu tetap bersembunyi di Gua Thur. Dan Rasulullah dan para sahabat juga itu menghadapi beberapa peperangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kota Mekkah itu langsung
dikuasai oleh kaum muslimin. Tetapi banyak ibrah, banyak pengajaran yang diajarkan dari perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya, yang tentunya kita di umat di belakangan sebagai umatnya yang ada di pundak kita masing-masing, agar risalah ini bisa tegak, tentunya mengambil, melihat, membaca kembali sirah mereka. Jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak dalil-dalil yang lain yang terkait dengan kita ini penting melakukan usaha yang antara tawakal dan mencari asbab atau mencari sebab. Yang kedua, terkait dengan tawakal dan sebab ini adalah mengambil sebab itu ya tidak menafikan tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai ya kita mengharapkan sebab, mengambil sebab itu menafikan tauhid ya, sehingga menganggap tauhid yang benar itu adalah jika sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan lagi usaha-usaha, tidak mengharapkan lagi bantuan manusia, tidak mengharapkan lagi sarana-sarana yang ada, tetapi hanya mengatakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengambil sebab itu tidak menafikan bahwa tauhidnya tidak benar. Namun sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mengambil sebab itu bagian dari kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana hati kita ini bisa senantiasa bergantung, ya, ta'alluqul qalbi, bagaimana ketergantungan hati ini kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa sebab ya atau usaha yang kita ambil itu adalah semuanya keputusan Allah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa setelah kita berusaha semaksimal mungkin toh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, memang usaha yang kita lakukan itu Allah yang tentukan. Contoh yang kita sebutkan tadi, kendaraan kita misalnya, kita kunci baik-baik, kita simpan baik-baik dan sebagainya, toh hilang juga. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, memang ya, sudah tetapkan. Tinggal bagaimana keyakinan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan persoalan takdir ini. Apakah kita menerima ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya terkait dengan keutamaan-keutamaan atau buah dari tawakal ini tentunya banyak ya, namun kita sebutkan beberapa saja di kesempatan ini. Pertama, tawakal yang benar itu orang yang senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak ya, memang banyak amalan-amalan yang bisa menjadi sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tawakal ini. Tentunya tawakal yang benar ya, yang kita sebutkan tadi ya, tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk surga dari kalangan umatku ini atau dari umatku ini 70.000 bighairi hisab, tanpa dihisab. Jadi ada 70.000 dari umat Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab. Tentunya semua orang menginginkan itu ya, masuk ke dalam surga tanpa dihisab, karena persoalan hisab adalah persoalan yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Siapa mereka yang 70.000 itu yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab? Rasulullah menjawab, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur. Bertatayyur itu ya meyakini, menyandarkan antara maslahat mafsadat
antara kebaikan dan keburukan itu sekedar dengan burung. Sekedar dengan burung. Kalau dia terbang ke kanan, baik itu. Kalau dia terbang ke kiri, itu tanda buruk. Kalau dia terbang lurus atau di tengah, dia ulang lagi. Kalau dia lempar burung, diulang lagi. Atau suara-suara burung, meyakini adanya suara-suara burung. Jadi mereka itu tidak seperti itu. Mereka tidak bertatayur. Kemudian wala yaktawun, dia tidak berobat dengan dengan alat yang dipanaskan. Mungkin ada pembahasan khususnya itu ya. Kemudian ini wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi sebenarnya persoalan tawakal ini sesuatu yang sangat besar keutamaannya. Makanya jangan kita menganggap hal yang kecil ya, hal yang sepele. Padahal dia merupakan sebab masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab, ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hamba-hamba yang termasuk di dalamnya. Kemudian tawakal itu merupakan syarat dari keimanan. Dia dianggap sebagai syarat keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qala Musa ya qaum, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaum in kuntum amantum billah, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menyatakan keimanan kepada Allah, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kepada Allah lah kalian bertawakal. Bahkan ditutup dengan mengatakan in kuntum muslimin, jika kamu betul-betul muslim, jika kamu atau jika kalian adalah orang-orang yang betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam ya, al-istislam, menunjukkan kepasrahan, ketundukan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ayat yang sangat masyhur juga atau sangat terang bagi kita semuanya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi dia mendapatkan kecukupan dari Allah, walaupun bukan sebatas persoalan rezeki, namun ada hal-hal yang sifatnya maknawi, misalnya mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Ini bagi orang-orang yang bertawakal, cukup Allah menjadi pelindungnya, cukup bagi Allah menjadi penolongnya. Nah, di sini kalau kita melihat kembali ke sirah, ketika Rasulullah SAW berada di medan jihad, berperang bersama dengan sahabatnya, Rasulullah tetap memakai baju besi, baju perang. Ya, ini kan mengambil sebab. Jadi dia tidak mengatakan Allah akan tolong dia, ya, Allah akan memberikan pertolongannya, tetapi mengambil sebab, mengambil usaha. Sama dengan perang Badar. Perang Badar para sahabat ya kaum muslimin pada saat itu 300 lebih. Sementara kaum kufar itu, kufar Quraisy, sekitar 1000-an, 900-an. Namun di dalam menghadapi mereka memiliki usaha-usaha untuk menghadapi kaum kufar. Di antaranya apa? Di antaranya adalah mengambil posisi yang strategis di Badar. Sumur pada saat itu ditutup. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, sebaiknya kita di posisi ini. Posisi ini. Ini merupakan strategi, sekaligus juga merupakan sebab yang mereka ambil. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah ayyuhan nabi hasbukallah, ya, wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengambil sebab, tetap memakai
baju perangnya, tetap mempersiapkan diri. Jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan perang Uhud. Itu sudah dipersiapkan ya, pasukan berpanah. Itu di antara upaya yang dilakukan untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak serta-merta mengatakan Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Namun mereka tetap mempersiapkan persenjataan dan memiliki strategi juga. Naik di bukit dan mempersiapkan pasukan panah. Ikhwan fillah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang tanda keberkahan ilmu itu, ya, tanda bahwa ilmunya memang berberkah. Terlebih lagi, sekali lagi ya, kami ingatkan, kita memposisikan diri kita ini sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu tentunya dia lebih utama, dia lebih aula, nampak keberkahan ilmu yang dia tuntut itu. Yang keempat adalah bagaimana dia mampu untuk memuliakan kaum muslimin. Memuliakan kaum muslimin. Saya kira cukup dengan hadis Rasulullah SAW tentang hak muslim. Bagaimana seseorang itu memenuhi hak saudaranya sesama muslim. Saya kira hadisnya juga sangat ya, masyhur dan kita hafal bersama tentang hak muslimnya, hakul muslim alal muslim sittun, dan ini kita hafal. Ada 6 ya, di dalam riwayat ini ada 6. Apa itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu berjumpa dengannya, maka berilah salam. Disebutkan dalam riwayat yang lain ya, yang terbaik di antara dua orang itu adalah yang duluan memberikan salam. Siapa yang duluan? Ya, bukan kita menunggu. Bahkan sebenarnya memberi salam ini merupakan di antara tanda kiamat itu adalah ketika kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Dan ini juga sebenarnya harus kita berupaya untuk menebarkan salam. Di antara sebab ya seseorang itu mendapatkan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang sering menebarkan salam. Tadkhulunal jannata bisalam. Itu afdhus salam bainakum. Tebarkan salam. Jadi kalau berjumpa dengannya bersalam. Disebutkan dalam riwayat dalam sirah itu, ketika para sahabat berjalan dan dipisahkan ya, dipisahkan antara pohon yang besar, ketika mereka bertemu kembali mereka saling memberi salam. Saya kira masalah ini jelas ya. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu, jika diundang datang. Ya, jika kamu diundang hadiri undangannya. Namun ya ulama kita memberikan beberapa penekanan bahwa undangan yang wajib dipenuhi itu, yang wajib adalah undangan walimah. Undangan walimah, dan itu pun kalau tidak ada maksiat di dalamnya. Jadi kalau diundang ya datang. Dan itu merupakan kewajiban itu mendatangi undang. Sekali lagi ya, jika tidak ada maksiat di dalamnya. Wa idza stansahaka fansahu, apabila dia minta nasihat, nasihati dia. Ini haknya, hak seorang muslim itu. Kemudian wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu, kalau dia bersin lalu dia mengucapkan hamdalah atau memuji Allah, doakan dia. Itu hak seorang muslim itu, kita muliakan dengan doa ya, karena memang haknya. Apakah semua orang yang bersin langsung kita doakan? Kan tidak ya, hanya orang yang memuji Allah ketika dia bersin ya, ketika dia mengatakan alhamdulillah ya, kita mendoakan ya saudara kita tersebut. Wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit didatangi. Dan ini efeknya, dampaknya sangat luar biasa, menjenguk orang yang sedang sakit. Dan kadang ada orang yang merasa berat untuk mendatangi saudaranya itu yang sakit dengan alasan apa? Karena tidak membawa apa-apa ya, digaji buat dibawa ya, tidak datang. Padahal kehadiran kita itu sudah meringankan
Bahkan kehadiran kita sampai kita pulang itu didoakan para malaikat. Dan memang yang diharapkan ketika menjenguk orang sakit kan doa, mendoakan dia. Kalau memang kita memiliki kemampuan untuk membawa sesuatu, ya silahkan, tetapi tidak menghalangi kita untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Itu hanya sebatas tidak ada yang bisa dibawa. Kemudian yang terakhir adalah mengantar jenazahnya, terlebih ketika kita tidak memiliki hajat yang lain. Karena memang ya yang namanya ta'ziyah itu menjenguk, menyalati orang, mengantarkan kuburannya fardu kifayah. Tetapi itu diantara hak-hak saudara kita. Walaupun banyak hal-hal lain ya terkait dengan bagaimana memuliakan sesama kaum muslimin. Bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Kepada kaum muslimin dia bersikap keras. Maunya kita saling berlemah lembut dan berkasih sayang ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa giat dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang kita tuntut itu menjadi ilmu yang berberkah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.